Abang nonen cangcingnya babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Tradisi membatik di kalangan masyarakat etnik Betawi sudah berkembang sejak akhir abad 19. Corak batik Betawi juga sudah pernah dikenal masyarakat luas dan dinilai tidak kalah unik dengan corak batik dari daerah lain di tanah Jawa. Sayangnya, seiring perkembangan kota Jakarta, keberadaan produk budaya lokal ibu kota itu justru tersisih. Kesulitan dalam hal pengelolaan limbah industri yang dipersyaratkan pemerintah daerah pada tahun 1970-an membuat masyarakat Betawi enggan membatik lagi. Perlahan batik Betawi pun lenyap di pasaran. 30 September 2009, batik Indonesia secara resmi dimasukkan dalam 76 warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Pengakuan itu memecut kesadaran bangsa Indonesia untuk lebih giat melestarikan tradisi warisan leluhur, tak terkecuali masyarakat Betawi. Umi Adi Susilo, perempuan Betawi yang sebelumnya sudah malang melintang mendalami dunia perbatikan, kemudian berinisiatif untuk menghidupkan kembali batik Betawi. Tahun 2010 bersama keponakannya Ernawati, ia mulai merealisasikan niat itu. Mereka membangun industri rumahan kecil berbendera seraci batik Betawi di tanah kelahiran, wilayah pesisir Jakarta, Marunda. Mereka mengajak penduduk sekitar untuk mulai belajar membatik lagi. Sebagaimana diakui masyarakat internasional, batik Indonesia mempunyai teknik dan simbol budaya yang menjadi identitas rakyat Indonesia. Demikian juga desain yang muncul pada batik Betawi baru yang dipelopori kelompok seraci, baik yang bercorak klasik maupun kontemporer. Simbol-simbol bermakna yang ditampilkan dengan warna-warna cerah yang khas menjadi keunggulan yang membuat produk fashion itu mampu bersaing di pasar. Maka dalam waktu singkat, dukungan untuk mengembangkan batik Betawi pun terus mengalir. Dukungan dari kelembagaan antara lain datang dari Lembaga Kebudayaan Betawi LKB dalam kerjasama melakukan kegiatan pelatihan. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelestarian budaya Betawi, LKB giat memfasilitasi pengembangan batik Betawi. Sejak 2011 misalnya, batik Betawi sudah rutin mengisi stand LKB pada Pekan Raya Jakarta. Batik Betawi juga dilibatkan dalam banyak pameran, mengadakan diskusi dengan para pengamat dan pencinta batik, menyelenggarakan workshop, dan lain-lain. Dari Marunda, kelompok pengrajin batik Betawi kemudian menyebar ke Kemayoran, Gandaria, Trogong, dan beberapa wilayah lainnya. Dari situ kemudian muncul gagasan membentuk organisasi untuk para pengrajin yang mulai terus bertumbuh yang diberi nama Keluarga Batik Betawi atau KBB. Organisasi ini secara langsung menginduk di bawah binaan LKB sebagaimana sanggar-sanggar kesenian lain yang bergerak dalam pelestarian dan pengembangan budaya Betawi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan pengembangan batik Betawi. Keluarga Batik Betawi merupakan wadah berhimpunnya para pengrajin batik Betawi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Wadah ini berdiri atas dasar gagasan para pengrajin batik dan tokoh masyarakat Betawi yang peduli terhadap pelestarian batik Betawi itu sendiri. Secara kronologi, wadah ini didirikan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi bersama Jakarta Islamic Center. Pada saat itu kami membuka komunikasi melalui Direktur Penelitian dan Pengembangan Jakarta Islamic Center Bapak Kiai Haji Wafiuddin. LKB dan JIC sepakat untuk mendirikan sebuah wadah bagi para pencanting batik itu sendiri dengan nama Keluarga Batik Betawi. Setelah terbentuknya Keluarga Batik Betawi, kami membuka komunikasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasan kita membuka komunikasi kepada pemerintah, kaitan ingin mendapatkan jaringan-jaringan yang lebih luas lagi dalam hal sosialisasi dan pemasaran.
hadirnya batik Betawi bukan menjadi satu domain bagi keluarga batik Betawi, tetapi ini merupakan kontribusi dari keluarga batik Betawi kepada masyarakat agar mereka juga bisa melakukan hal-hal yang sama. Dengan kata lain, bahwa KBB ikut memotivasi masyarakat untuk ikut berkarya dalam hal pelestarian batik Betawi. Melalui KBB, para penggiat kerajinan batik Betawi pun terus mengembangkan kiprah, baik dalam upaya perekrutan pengrajin atau pembentukan kelompok-kelompok baru, peningkatan produksi, pemasaran, dan promosi. Awal September 2013, keluarga batik Betawi KBB juga mengulurkan tangan mengumpulkan penghuni rumah susun Marunda untuk mengikuti pelatihan memproduksi batik, khususnya mencanting dan mengecap kain. Wilayah ini dinilai potensial untuk penyediaan tenaga kerja. Dicanangkan, Rusun Marunda ini kelak akan dikembangkan menjadi sentra pengembangan batik khas Betawi. Kini, selain memiliki galeri di Tamrin City, keluarga batik Betawi juga sudah memiliki 2 workshop. Workshop pertama adalah Rumah Keluarga Batik Betawi RKBB yang dibangun di wilayah Muara Air Tawar, Marunda. Rumah ini menjadi pusat komunikasi dan pengembangan kegiatan bagi para anggota KBB. Sedangkan workshop kedua dibangun di lokasi wisata perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan. Workshop ini dikhususkan untuk pengembangan batik Betawi dengan sistem pewarnaan alami yang tidak berdampak lingkungan. Dari perkembangan yang ada, batik Betawi sudah menjadi peluang bisnis yang potensial. Namun demikian, tidak berarti bahwa pengembangannya tidak memiliki kendala. Dalam hal penyediaan bahan baku misalnya, hingga saat ini para pengrajin batik Betawi masih harus bergantung pada produk dari luar Jakarta. Karena itu, KBB masih memerlukan dukungan lebih banyak pihak untuk menjadikan batik Betawi sebagai salah satu produk andalan, baik sebagai produk budaya, wisata, maupun produk komersial.